Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-178. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu, killa fahmuka anhu, wal yakun talabuka liidharil ubudiyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyati. Janganlah permintaanmu, doamu itu engkau yakini bahwasanya itu menjadi sebab pemberian Allah kepadamu. Fayakilla fahmuka anhu, maka akan sedikit fahammu terhadap Allah, maka derajat ma'rifatmu rendah di hadapan Allah jika seperti itu. Wal yakun talabuka lidharil ubudiyati, tetapi doamu, permintaanmu itu menunjukkan kehambaan, bahwasanya kita hamba itu lemah, maka perlu meminta. Hanya itu aja, menunjukkan sifat kehambaan itu aja. Wa qiyaman bi huquqir rububiyyati, dan untuk melaksanakan hak-hak ketuhanan. Haknya Tuhan itu disembah, hamba menyembah. Itu saja, bukan tujuannya, bukan beryakinan maka jika dikabulkan doanya itu karena doa, karena permintaan itu tadi. Ana tolab kuluhu ma'lulun inda dzawil albab. Ya memang bagi orang berakal semua doa permintaan itu kan ada alasannya. Fa'ingkana wala budda minat talab fal yakun idharun lil ubudiyah. Jadi meminta karena sangat butuh, ya nggak apa-apa bagi orang tasawuf. Jika terpaksa harus berdoa atau meminta kepada Allah, maka orientasi doa permintaannya adalah idharun lil ubudiyah, menunjukkan bahwasanya kita ini hamba, menunjukkan sifat kehambaan kita di sisi Allah. Wa qiyaman bi huquqir rububiyyah, dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Fala yakun talabuka minal haqi sababan ilal ata'i minhu fayakillah fahmuka anhu, la'annal fahma anillahi yaktadil iktifa bilmihi wal istighna bi ma'rifati fala yataju ila syai'in. Maka kita jangan berkeyakinan bahwasanya yang menyebabkan kita dikasih pemberian itu karena doa kita. Jika seperti itu, maka ya faham kita sangat rendah terhadap Allah, karena makrifat terhadap Allah, faham terhadap Allah itu tidak membutuhkan hal macam-macam, hanya menyukupkan diri dengan mengetahui Allah atau makrifat dengan Allah, kenal dengan Allah, itu saja, tidak butuh yang lainnya. Karena itu di naksabandi ilahi anta maksudi waridoka matlubi wahidanku, hanya engkau yang kutuju dan hanya ridhomu yang kucari, hanya ridhonya saja, bukan untuk orientasi yang lain-lain yang berupa duniawi. Fala yatawakafu fala yutawakafu ala syai'in, jadi tidak ada kaitan dengan yang lain sama sekali. Faida faqada min ustika fala yakun mahdun nadrihi ila ma yaprazu min unsyuril qudrah wal yastahi ila ma yaqtadi alaihi maulahu. Ya, jika tidak punya sesuatu yang sangat fakir banget, membutuhkan, sangat membutuhkan, ya
Jangan sampai penglihatan kita, pemikiran kita, angan-angan kita murni melihat sesuatu yang ada di luar. Makanya istilahnya yang bisa diindrawi, yang kelihatan di luar itu hanya fata morgana sebetulnya. Jadi tidak hanya murni melihat itu saja, dan tujuannya bukan untuk yastahi ila mayak zihi alaihi malahu, dan menginginkan supaya Tuhan memberikan apa yang ia inginkan, tapi ya itu tadi tujuannya hanya menghamba dan melaksanakan hak ketuhanan. Kalau Syekh Hasan radhiyallahu anhu, la yakun hadduka minad du'a al-farhu bi qada'i hajatika fatakuna minal mahjubin, wal yakun hamuka munajata mahbubika. Abu Hasan As-Sadili menyatakan, janganlah bagianmu di dalam doa, jadi orientasimu ketika berdoa meminta itu ketika tercapai apa yang diinginkan itu senang, biqodoi hajatika, senang dengan tercapainya yang kita inginkan, tercapainya hajat kita. Jangan seperti itu, maka engkau akan terhijab dengan terkabulnya hajat itu tadi. Padahal orientasinya kita pada Tuhan, tapi kita melihat dengan tercapainya hajat, malah itu menjadi hijab dalam diri kita dengan Tuhan. Nah, terus bagaimana? Wal yakun hamuka munajata mahbubika, maka ketika berdoa orientasinya adalah untuk munajat kepada Tuhan. Dan itu karenalah perlu metodologi, jalan dan caranya, dan itu dipelajari di Tholeqoh Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bagaimana munajat kepada Tuhan biar terkabul doanya, biar tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak tersambung dengan Allah, doanya itu yang mengabulkan doanya Allah? Apa enggak setan yang mengabulkan? Itu keduanya sama, kita enggak tahu, mata kita enggak bisa melihat, membedakan mana itu Allah, mana itu setan. Ketika kita tidak mengetahui gelombangnya, ya kita kira yang gelombang setan itu Allah. Wa qala ba'duhum fa'idatu du'a idharul faqih baina yadayhi wa illa farrabu yaf'alu ma yasha. Di faedah berdoa menurut sebagian ulama itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan pertolongan Allah, itu saja. Karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi Tuhan itu melaksanakan apa yang Ia kehendaki, bukan sesuai kehendak kita. Makanya ridho itu ya kita senang apa yang dikasih Allah. Berdoa itu hanya itu saja, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan seperti penceramah sekarang. Jadi kita diajak, semoga usaha kita lancar, semoga dikasih kesehatan, semoga bla 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 lah. Itu kan orientasinya pada nafsu. Jadi malah menjadi hijab bagi diri kita. Amma ahlil bidayat fayurahsulahum fi talabil hajat wa fi kasratid du'a wa tadarruat. Jadi adapun orang yang permulaan, mula-mula berjalan menuju Allah lah, diperbolehkan untuk minta hajat-hajat, banyak berdoa tadarruk supaya dikabulkan, itu boleh.
Tapi bagi ahli nihayat, orang yang sudah sampai, nggak boleh berdoa malah. Nah, makanya ada firman Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ama yujibul muttara idza da'ahu, apakah ada zat lain yang mengabulkan permintaan orang yang terpaksa harus meminta? Nah, itu bagi orang bidayah permulaan itu terbilang disunatkan berdoa, tapi tetap bagi orientasi orang ahli nihayat yang sudah nyampe, orientasinya bukan terkabulnya doa itu tadi, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk memenuhi hak ketuhanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.